Penerawangan ini tentunya ilmu dasar ya Ki ya, dalam mengetahui di mana letak goib ya Ki ya, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ini Ki, amalannya itu apa saja? Kemudian kalau misalkan ada wirid ataupun ada tirakat ataupun ada puasanya, mohon dijabarkan apa saja jenis puasanya berkaitan tentang ilmu penerawangan ini Ki. Kemudian tolong bedakan penerawangannya antara jin klasik ataupun dengan jin yang baik Ki, seperti itu. Mohon dijawab dan juga sekaligus menyapa para pemirsa yang ada di rumah tentunya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, salam sejahtera buat para laskar pemburu goib yang ada di sini dan juga salam sejahtera buat para pemirsa yang ada di sana. Semoga Allah selalu melimpahkan ridho dan inayahnya dan juga melimpahkan barokahnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya baik, untuk tema pada malam hari ini insya Allah saya mengangkat tema yaitu temanya adalah belajar terawang goib ya. Yang mungkin bagi para anggota Laskar Pemburu Goib di sini yang mungkin masih ada unek-unek yang mau dipertanyakan tentang ilmu penerawangan, diperbolehkan nanti untuk menanyakannya ya. Ataupun juga para pemirsa yang ada di sana mungkin ada unek-unek dalam hati atau pikiran bagaimana sih sebenarnya yang namanya ilmu terawangan itu. Nah, boleh silahkan nanti para bapak-bapak tanyakan ya. Insya Allah kita berinteraktif sambil silaturahim jarak jauh ya, seperti itu. Ya, yang namanya ilmu penerawangan penjabarannya adalah kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya, seperti itu. Tidak bisa dilihat oleh orang lain dan tidak bisa melihat tidak melihat hal-hal yang biasa kita lihat, seperti itu. Jadi hal-hal yang luar biasa yang mungkin orang lain belum bisa untuk melihatnya, insya Allah kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa untuk melihatnya, hal-hal yang ganjil ataupun hal-hal yang goib tersebut, seperti itu. Adapun untuk masalah pembelajarannya ini bertahap pemirsa ya, bertahap. Jadi step by step, sedikit demi sedikit sambil belajar, sambil dilatih terus ya, seperti itu. Jadi yang namanya penerawangan itu ada tahapannya pemirsa. Yang pertama adalah teropong ya, yang kedua adalah terawang goib, yang ketiga adalah super terawangan, seperti itu ya. Yang namanya teropong itu biasanya para anggota Laskar Pemburu Goib insya Allah semuanya udah pada bisa ya. Nah, yang namanya teropong itu yaitu dalam keadaan mata terpejam, kemudian mendikirkan amalan untuk terawangan kan, seperti itu ya. Kemudian di cakra ajna ini akan terbuka sedikit demi sedikit satu titik menjadi besar ya. Menjadi besar ada gumpalan yang namanya sinar putih kebiru-biruan ya. Kemudian semakin besar sambil berwirid. Kemudian si cahaya tersebut menjalar menjadi mancawarna ya, mancawarna, seperti itu. Nah, setelah mancawarna hilang, nanti akan masuk kita ke dalam portal goib ya. Nah, setelah portal goib masuk lorong waktu tersebut, kemudian kita menemukan di situ banyak sekali para makhluk-makhluk ataupun jin-jin ataupun juga para keanehan-keanehan lah ya, keanehan-keanehan yang mungkin kita tidak biasa melihatnya. Nah, dalam konteks itu kita bisa untuk melihatnya walaupun itu masih dalam sistem acak pemirsa ya. Kadang kita ada di atas kelihatannya, nanti kita lihat di bawah banyak sekali pulau-pulau ataupun banyak sekali pohon pisang ya, banyak sekali para penduduk-penduduk yang mungkin tidak layak seperti di alam manusia ya, seperti itu. Terkadang lagi selintasan lagi kita melihat berbagai macam penampakan yang menyeramkan ya, yang menyeramkan hadir di hadapan kita dengan sistem acak itu, masih sistem acak ya. Nah, terkadang lagi kita melihat berbagai macam ya orang ya dengan keadaan sholat dan juga berzikir, kadang-kadang suci ya, bersih, pakaian putih dan segalanya. Nah, itu juga termasuk keanehan-keanehan yang kita lihat dalam keadaan belajar menerawang seperti itu. Itu masih dalam konteks sistem acak ya, seperti itu. Nanti akan ditajamkan kembali, belajar meloading terus sambil belajar, nanti akan kelihatan mana yang namanya ilmu penerawangan ya. Nah,
Terus yang kedua adalah ilmu terawangan. Ilmu terawangan setelah hal tersebut dijalankan, nah dilatih lagi, kemudian alhamdulillah untuk berikutnya nanti akan kebuka ya mata batinnya. Jadi dalam keadaan melek pun kita akan terlihat yang namanya alam lain ya, atau makhluk-makhluk lain. Jadi udah tanpa merem lagi ya, udah tanpa pikiran yang lama lagi, langsung begini langsung kelihatan ya. Ya seperti itu yang dinamakan ilmu terawangan. Ada lagi terawangan super ya. Terawangan super ini dibiaskan. Kita ingin melihat, seumpama dibiaskan ke apa namanya, telapak ya, telapak kelihatan, itu namanya terawangan super. Atau dibiaskan ke tembok, terus kelihatan. Atau di air ya, dipasok itu ya, nah, atau apa namanya, ya dipasok lah, iya kelihatan. Ataupun juga di kaca ya, dibiaskan di kaca kelihatan juga, itu namanya terawangan super ya, seperti itu. Nah, insya Allah jadi banyak sekali macam dan ragamnya. Kalau masalah untuk amalannya ya, itu tergantung guru yang memberikannya, kan seperti itu ya. Nah, insya Allah seperti itu kira-kira penjabaran ilmu penerawangan. Jadi harus dibedakan antara ilmu terawangan dan ilusinasi ya, harus dibedakan pemirsa.